sering terjadi banjir? Kalau kondisi lingkungan sini normal ya, artinya ketika hujan langsung surut, tidak pernah terjadi banjir. Dan saya pikir drainase kita juga sudah cukup bagus. Berarti nggak terlalu sering ya Pak kena banjir di sini? Enggak, Jarang. sebelumnya sih. Sejak tahun berapa wilayah ini mulai mengalami banjir yang cukup parah dari tahun sebelum-sebelumnya? Banjir kita yang cukup parah itu di tahun 2007. Ini saya bulannya lupa ya. Bulan April. Itu banjirnya berapa meter Pak? Kalau di dalam rumah sih sekitar setengah meter ya. Tapi kalau di jalan ya sudah ada. Apakah masalah banjir ini sudah terjadi sejak dulu atau baru beberapa tahun terakhir? Saya pikir mulai 2007 itu kan semenjak setelah krisis ya, Sumatera itu kan pembangunan kita cukup bagus ya, sehingga ini dampaknya ya memang itu dampak yang biasa lah kalau di perkotaan pasti banjir. Pernahkah terjadi banjir besar yang paling diingat warga? Kapan kejadiannya dan apa dampaknya? Berarti kan tadi ya yang 2007 sama yang terakhir itu 2021. Itu cukup parah. Dampaknya ya besar apa Pak? Dampaknya itu ya kita trauma, terutama trauma, sehingga kita sampai sekarang mulai dari 2021 itu kita kalau ada banjir itu udah trauma, sehingga orang-orang tuh begitu hujan itu langsung mobil. Udah gitu trauma, pasti wah kalau banjir seperti apa, karena banjir itu pasti ya perabotan kita banyak yang rusak. Kalau yang kemarin itu banjirnya di sini ini nggak Pak? Kemarin kan banjir tuh, di sini banjir nggak Pak? Nah ini pertanyaan selanjutnya akan disampaikan sama siapa ya Pak? Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah perubahan lingkungan atau pembangunan baru yang membuat banjir jadi lebih sering gitu Pak? Dampak daerah yang dikena industri itu pasti akan intinya banjir. Terutama kita memang kajian amdalnya tuh kurang bagus ya. Di kita tuh mohon maaf, kita kan pejabatnya gampang sekali mengeluarkan izin untuk pembangunan, tetapi dampak amdal yang akan ditimbulkan itu tidak dipikirkan sejauh mana. Contohnya di atas itu kan sekarang banyak sekali perumahan-perumahan kecil ya yang dibangun, tapi tidak dilakukan kajian ini buangnya mau kemana. Kalau perusahaan-perusahaan besar sudah ada seperti JBK, Hyundai, Lipo itu sudah mempersiapkan mereka sudah melakukan salurannya, terus drainasenya sudah siapkan. Tetapi seperti perumahan kecil yang di atas itu mereka tidak, sehingga mereka itu dampaknya ke kita banjir. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan wilayah seperti dataran rendah, dataran tinggi, atau daerah padat penduduk berpengaruh pada tingkat banjir? Kalau itu sudah pasti, karena kita kan posisi JBK terutama itu kan daerah rendah, sehingga kita selalu dapat kiriman dari daerah hulu, misalkan Cibarusah, daerah-daerah atas sana sudah hampir semua dibikin klaster pembangunan yang mereka tidak ada kajian amdalnya sama sekali, sehingga ketika yang tadinya jadi resapan sekarang jadi perumahan kan, jadi air itu langsung masuk langsung ke sungai. Itu dampaknya seperti itu, yaitu dampak dampak negatif lah. Dampak positifnya kan memang ekonomi kita makin maju kan, tapi dampak negatifnya ya seperti itu, lingkungan kita akan jadi rusak karena tidak diimbangi dengan kajian amdal. Analisa dampak lingkungan itu tidak diperhitungkan seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana pembagian tugas antara RT, RW, tokoh masyarakat, dan warga saat terjadi banjir? Kita banjir tuh sudah dibentuk, artinya di RT pun di setiap RT ada tim penanggulangan banjir, dan kita juga sudah siapkan tempat pengungsian yang paling efektif. Kalau tidak masjid ya kebetulan kita ada rumah susun, dan
di sana juga sudah disediakan perahu. Kita juga koordinasi dengan Basarnas, dengan pihak-pihak terkait, misalnya pihak JPK, juga ada perahu karet dan mereka juga siap. Tapi kembali lagi bahwa seberapapun peralatan kita, kalau banjirnya luas kita juga nggak bisa. Seperti itu. Lalu menurut Bapak, faktor apa saja yang paling menyebabkan banjir di wilayah ini? Kayak misalnya sampah, terus sungainya kayak meluap gitu. Sebenarnya penyebabnya banyak ya. Penyebabnya kembali lagi tadi saya bilang kan, tidak adanya kajian AMDAL, terutama di perizinan yang begitu gampang. Pemerintah daerah mengeluarkan perizinan untuk pembangunan rumah klaster di atas, tapi dampak ini mau dibuang kemana itu tidak dipikirkan. Yang kedua, kita memang punya kendala, saluran kita tuh terbentur di bendungan. Bendungan kita tuh itu dilema. Kalau kita perluas, mungkin di sini bisa kering, tapi daerah bawah sana pasti akan banjir. Sekali lagi ke sana dampaknya banjir. Itu kita sudah persiapan sebenarnya, dari BNJBK sudah persiapan. Mau dibuka berapa pintu pun dia siap biayain. Tapi efeknya kita harus memperluas saluran itu dari bendungan yang Mampang itu sampai ke laut. Itu biayanya bukan miliar lagi, triliun. Dan itu negara kita sepertinya tidak konsen di